Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ketiga. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkannya Kyotaro yang saat ini memiliki ide membuat sebuah cerita yang mana mengisahkan seorang pria yang pindah ke dunia lain karena terkena sebuah kutukan. Selain itu, di sini Kyotaro juga membuat karakter main heroine yang mana terlihat jelas Kyotaro terinspirasi dari seorang gadis yang akhir-akhir ini membuatnya cukup tertarik, yang tak lain dan tak bukan adalah Ana. Lalu selang beberapa saat ketika kelas Kyotaro sedang melakukan praktek maraton, di sini Kyotaro disuruh untuk istirahat di UKS sebab saat ini kepalanya terasa agak pusing, yang mana sebenarnya alasan Kyotaro merasa pusing karena ia kerap kali memikirkan hal yang berhubungan dengan psikopat. Lalu saat Kyotaro melihat sepatu yang ada di ranjang sebelahnya, ia pun merasa cukup terkejut karena sepatu tersebut bertuliskan nama Yamada, yakni nama keluarga dari Ana. Dan benar saja ketika gorden sebelah terbuka, rupanya saat ini Ana juga sedang tiduran di UKS dan tidak mengikuti jam olahraga kali ini. Seketika itu Kyotaro pun mulai berpikiran yang aneh-aneh mengenai dirinya yang berencana membunuh Ana. Namun ketika Kyotaro sedang memandangi Ana, di sini ia pun malah terlihat terpesona dengan kecantikan Ana yang saat ini sedang tidur. Ditambah lagi ketika Ana mengetahui ada Kyotaro di sebelahnya, seketika itu membuat Kyotaro pun menjadi salah tingkah. Lalu di sini Ana pun mencoba bertanya kepada Kyotaro, kenapa saat ini Kyotaro sedang berada di UKS. Dan setelah Kyotaro menjawab bahwa ia sedang sakit kepala, di sini Kyotaro pun juga bertanya balik kepada Ana tentang alasan Ana yang saat ini berada di UKS. Dan ternyata alasan Ana tengah berbaring di UKS sebab dirinya sedang merasa sakit perut, yang mana kemungkinan besar Ana salah memakan makanan sesuatu. Lalu setelah itu, di sini Ana mengeluarkan isi kantongnya yang berisi banyak sekali permen agar ia bisa mengambilkan obat untuk Kyotaro. Seketika itu, Kyotaro pun dengan sigap menerima pemberian Ana dan ia pun segera meminum obat tersebut. Namun saat Kyotaro hendak meminumnya menggunakan gelas di UKS, di sini Kyotaro pun terlihat cukup ragu sebab ia beranggapan gelas yang ada di UKS baru saja digunakan Ana untuk meminum obat. Yang mana jika ia meminum menggunakan gelas itu, sama saja ia sedang melakukan kisu secara tidak langsung. Namun belum sampai Kyotaro menggunakan gelas tersebut, Kyotaro spontan langsung menelan obatnya sebab ia merasa terkejut dengan Ana yang saat ini tiba-tiba kembali ke kelas. Lalu di saat Kyotaro hendak berbaring di kasurnya, ia dikejutkan dengan jaket milik Ana yang saat ini tengah tertinggal di UKS. Di sini tiba-tiba tangan Kyotaro terasa agak aneh, yang mana ia merasa ingin sekali memegang dan juga mengambil jaket milik Ana. Namun di sini Kyotaro spontan kembali ke tempat tidurnya sebab tiba-tiba ibu penjaga UKS datang dan membereskan kasur yang digunakan Ana tadi. Dan ketika ibu penjaga mengetahui jaket milik Ana ketinggalan, di sini ibu penjaga pun meminta kepada Kyotaro untuk mengembalikan jaket tersebut kepada Ana saat Kyotaro sudah agak baikan. Lalu selang beberapa saat ketika Kyotaro telah agak baikan, ia pun langsung berniat untuk memberikan jaket tersebut kepada Ana. Dan saat ia hampir berada di depan kelas, tiba-tiba Ana berlari keluar dari kelas sebab ia hendak mengambil barangnya yang ketinggalan. Namun bukannya untuk mencari jaketnya yang ketinggalan, di sini Ana malah sedang mencari permennya yang tadi ketinggalan di UKS. Beberapa hari pun berlalu, saat ini kita diperlihatkan Adachi dan dua temannya yang secara terang-terangan membahas hal-hal ecchi, yang mana mereka ingin mengetes seberapa ecchi seorang wanita dengan cara mereka yang melihat kuku dari para gadis. Dan tentunya target yang dituju Adachi tak lain dan tak bukan adalah Ana dan teman-temannya. Lalu setelah Adachi melihat kuku dari para gadis,
tiba-tiba Kyotaro diminta tolong Adachi untuk mengantarkan sebuah kertas kepada Ana. Yang mana di sini awalnya Kyotaro mengira bahwa kertas tersebut berisi hasil tes dari Adachi mengenai keecian dari Ana dan teman-temannya. Oleh karena itu, di sini Kyotaro mengirim kertas lain yang berisi gambar gadis buatan Kyotaro untuk Ana agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan Ana. Lalu saat Ana membuka kertas tersebut, spontan ia merasa terkejut dengan gambar yang dibuat Kyotaro. Dan di saat yang sama, karena penasaran dengan tulisan Adachi, di sini Kyotaro pun akhirnya membuka kertas tersebut. Dan seketika itu, Kyotaro pun merasa agak kecewa sebab Adachi hanya ingin meminta nomor WA dari Ana. Lalu beberapa saat setelah itu, karena Adachi belum puas dengan tes kuku dari para gadis, yang mana kuku gadis tersebut terlihat cukup rapi dan bersih. Oleh sebab itu, saat ini Adachi ingin mengetes para gadis secara psikologis dengan cara menyuruh para gadis memegang kepalan tangannya, yang mana menurut info yang ia dapat, cara memegang yang berbeda juga mempengaruhi tingkat keecian dari seseorang. Namun sepertinya di sini para gadis tidak ada yang serius sebab mereka mengira Adachi hanya mempermainkan mereka agar Adachi bisa berpegangan dengan para gadis. Dan bahkan Ana di sini malah melawak sendiri sebab ia juga tidak menganggap serius dengan permintaan dari Adachi. Lalu pada akhirnya Adachi dan teman-temannya merasa malu sebab teman Ana telah mengetahui tujuan Adachi yang ingin melakukan tes tentang keecian dari seseorang. Beberapa saat pun berlalu, ketika jam istirahat, saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang sedang kepikiran mengenai tes tadi yang sedang dilakukan Adachi. Dan selang beberapa saat ketika Ana kembali dari perpus sebab ia yang sehabis dari toilet, di sini tiba-tiba ia curiga terhadap Kyotaro, yang mana ia mengira Kyotaro telah mengambil satu permen miliknya. Lalu saat Ana mencoba membuka paksa kepalan tangan Kyotaro, rupanya saat ini Kyotaro tidak sedang membawa permen milik Ana, sebab sebenarnya permen tersebut berada di kantong Ana. Seketika itu Kyotaro pun menjadi tidak berdaya, sebab ia menghubungkan tindakan Ana tersebut dengan tes psikolog dari Adachi tadi. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan kelas Kyotaro yang sedang melakukan praktek olahraga basket. Dan karena Kyotaro merupakan anak yang kurang pandai dalam hal olahraga, di sini ia pun hanya berdiam di tepi lapangan menjadi penonton. Dan tak lama setelah itu, ketika Kyotaro berbalik badan, tiba-tiba Kyotaro mendapatkan tembakan bola basket tepat mengenai punggungnya. Dan di sini awalnya Kyotaro berniat membalaskan lemparan tersebut kepada orang yang telah melemparinya. Namun seketika itu Kyotaro pun tak jadi melakukannya, sebab ternyata orang yang melemparinya tadi adalah Ana, yang mana ia tak sengaja sampai mengenai Kyotaro. Sehingga di sini Kyotaro pun hanya melempar pelan agar ia bisa mengembalikan bola basket tersebut kepada Ana. Lalu selang beberapa saat ketika Kyotaro duduk di pinggir lapangan, ia tak sengaja memandangi Ana yang saat ini juga sedang memandangi Kyotaro. Dan karena tidak bisa fokus, di sini Ana malah mendapatkan lemparan keras dari lawannya hingga membuat wajahnya merasa kesakitan. Seketika itu Ana pun langsung dihampiri teman-temannya karena mereka merasa sangat cemas. Dan benar saja di sini hidung Ana mengeluarkan banyak darah sehingga ia pun harus dilarikan ke UKS. Dan karena Kyotaro merasa bahwa kejadian tersebut juga disebabkan dirinya, di sini Kyotaro pun spontan mengikuti Ana sampai ke UKS. Lalu sesampainya Kyotaro di sana, ia pun langsung bersembunyi di bawah kasur sebelah agar ia bisa mengetahui keadaan dari Ana. Dan ketika Ana sedang menelpon ibunya, di sini Ana pun meminta maaf sembari meneteskan air mata, yang mana karena luka pada hidungnya saat ini bisa membuat sesi foto majalahnya besok dibatalkan oleh manajernya. Seketika itu Kyotaro yang mendengarnya pun secara tidak sadar juga ikut meneteskan air mata, karena secara refleks Kyotaro bisa merasakan betul mengenai kesedihan yang dialami Ana saat ini. Dan ketika Ana hendak mengambil tisu, di sini Ana tidak sengaja menjatuhkan bingkai foto kecil
Tepat di bawah kasur Kyotaro bersembunyi, yang mana ternyata foto tersebut berisi gambar Kyotaro yang terinspirasi dari wajah Ana. Seketika itu Kyotaro merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, yang mana awalnya ia pernah memiliki keinginan untuk membunuh Ana, namun secara perlahan ia mulai sadar bahwa dirinya mulai jatuh cinta terhadap Ana. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan suasana kelas yang terasa sunyi setelah kejadian hidung Ana yang berdarah tadi. Namun seketika itu kesunyian tersebut pun menghilang ketika Adachi dengan pikiran ecinya malah memungut tisu bekas mimisan Ana. Dan di sini Kyotaro pun spontan merasa kesal sebab Adachi yang tidak bisa melihat situasi. Namun saat Kyotaro berdiri hendak memperingati Adachi, rupanya saat ini kaos olahraganya terdapat banyak sekali darah. Sebab tadi Kyotaro diam-diam keluar dari UKS dengan posisi tiarap. Sehingga saat ini ia pun akan merasa malu jika teman-temannya melihat baju olahraganya yang penuh darah. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ana yang datang ke sekolah seperti biasa, namun dengan hidungnya yang harus diperban sebab sepertinya luka yang ia terima cukup serius. Dan saat Ana bertemu dengan orang-orang di sekolah, ia selalu ditanya mengenai pertanyaan yang sama, yakni mengenai alasan hidung Ana yang saat ini sedang diperban. Dan karena merasa kesal selalu diberi pertanyaan yang sama, di sini Chihiro pun menuliskan perhatian pada perban Ana bahwa hidung Ana sehabis terkena bola basket. Lalu setelah itu di sini Ana pun kembali bersedih sebab ia merasa sangat takut jika hidungnya sampai bengkok, yang mana ia takut membuat ibu dan manajernya kecewa dengan kecacatan pada dirinya. Lalu sepulang sekolah, di sini Kyotaro melihat Ana yang sedang kehabisan tisu karena selalu digunakan untuk mengusap air matanya. Oleh sebab itu, saat ini Kyotaro menaruh banyak tisu di perpustakaan agar Ana bisa menggunakan tisu tersebut sepuasnya. Yang mana di sini Kyotaro merasa yakin bahwa Ana akan selalu datang ke perpustakaan sepulang sekolah untuk memakan camilan. Dan benar saja, tak lama setelah itu Ana pun datang ke perpustakaan. Lalu ketika Ana melihat banyak sekali tisu di sana, di sini bukannya tisu tersebut ia gunakan untuk mengelap air matanya, namun Ana malah menggunakan tisu itu untuk mengelap tangannya yang sehabis memakan camilan. Yang mana sepertinya Ana juga sudah tahu bahwa orang yang menaruh tisu tersebut di perpus tak lain dan tak bukan adalah Kyotaro. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.